Elshita News and Talk. Atlet asal Semarang yang bertanding pada ajang SEA Games Kamboja 2023 mendapat sambutan meriah dari warga dan pemerintah kota Semarang. Ada 3 orang atlet campur sepak bola utamanya yang berhasil membawa emas, yaitu ada Pratama Arhan, Irfan Jauhari, Hernando Arif. Wali Kota Semarang, Hefarita Gunaryanti Rahayu, mengatakan Pemkot Semarang akan memberikan penghargaan bagi atlet asal Semarang yang membawa pulang medali. Apakah ini akan membangkitkan semangat para atlet untuk terus berkembang? Kita sudah bersama dengan redaktur olahraga harian Suara Merdeka dan juga Kabid Media dan Humas KONI Jateng, Darjo Soyat. Elshita News and Talk. Pak Darjo, dengan berhasilnya Indonesia menempati urutan ketiga dan salah satunya atlet asal Jawa Tengah khususnya Semarang ini berhasil membawa medali emas, tanggapannya bagaimana, Pak? Alhamdulillah, saya atas nama selaku Kabid Humas KONI Jawa Tengah, atas nama Ketua Umum KONI Jawa Tengah dan masyarakat olahraga Jawa Tengah sangat berbangga dan bersyukur atas sukses kontingen Indonesia pada SEA Games di Kamboja. Dan yang lebih membanggakan lagi, kontribusi atlet Jawa Tengah sangat besar, saya anggap ini. Karena kalau dari hitung-hitungan persentase, Jawa Tengah menyumbangkan 44 atlet di antara 599 atlet kontingen Indonesia. Artinya di situ jumlah personel Jawa Tengah cuma 7% dari keseluruhan atlet. Tapi dalam perolehan dengan menyumbang di antara 18 emas, kemudian 6 perak dan 8 perunggu, artinya bahwa persentase sumbangsi kontingen Jawa Tengah terhadap jumlah medali adalah 20%. Artinya berbanding terbalik ke atas itu. Jadi ini yang kemudian sangat membanggakan bagi Jawa Tengah. Kemudian ini Pak, saya juga melihat ini kan dari 44 atlet ini sebanyak 41 orang berhasil membawa pulang medali. Ini torehan yang cukup besar ya Pak. Kalau dari sebenarnya dari target KONI mungkin dari Jawa Tengah sendiri, apakah ada target khusus Pak untuk atlet Jawa Tengah ini meraih berapa begitu? Memang tidak ada target khusus, tapi ada peningkatan ya. Kalau kita bandingkan dengan yang 2021 lalu, Jawa Tengah hanya menyumbang 5 medali emas. Ini sekarang menjadi 18, kan lonjakan yang luar biasa. Kemudian ada beberapa cabang yang perolehannya juga sangat signifikan. Yang pertama adalah misalnya pencaksilat, itu mengirimkan 4 pesilat, 4-4-nya meraih medali emas. Ditambah dengan satu pelatihnya, Indro Satu, pelatih nasional dari Jawa Tengah. Kemudian cabang wushu mengirim 4 atlet meraih 3 medali emas dan 1 perunggu. Itu artinya keempat-empatnya berkalung medali. Jadi sangat membanggakan itu artinya gitu. Jadi dan itu menjadi kontribusi juga di cabang-cabang itu, cabang wushu, cabang silat. Itu menjadi juara umum di sana. Jadi misalnya cabang wushu ya, dari 6 medali emas nasional, 3 diantaranya kontribusi Jawa Tengah, berarti 50%. Kemudian cabang pencaksilat dari 9, Jawa Tengah menyumbang 4, artinya hampir 50%. Jadi ya termasuk alhamdulillah luar biasa itu pencapaian Jawa Tengah di sini. Berarti untuk cabang yang dari atlet Jawa Tengah yang paling banyak menorehkan medali emas itu di cabang mana, Pak? Cabang pencaksilat itu ada yang ada 4 tadi. 4 kemudian ya 4 medali emas. Karena 4 medali 4 atlet semuanya emas, jadi hanya 4 emas. Kemudian wushu dari 4, 3 emas, 1 perunggu. Kemudian sepak bola juga ada 5 pemain Jawa Tengah. Kemudian ada juga bola basket putri, 2 pemain asal Kota Semarang itu juga menyumbangkan medali emas. Kemudian di bola voli putra itu yang ada juga 2 pemain Jawa Tengah, Doni Haryono dan itu. Jadi
semuanya dari 44 yang dikirim 41 berkalung medali dari mulai perak, perunggu dan emas itu. Iya, ini tentu sangat membanggakan ya Pak. Ini apakah perolehan-perolehan yang diperoleh atlet asal Jawa Tengah ini dapat menjadi semangat Pak bagi calon-calon atlet ataupun atlet ini untuk terus berkembang nanti di event-event selanjutnya Pak? Ya tentu saja memang kontribusi untuk kontingen nasional memang nomor 1 ya. Tapi bahwa Jawa Tengah juga punya kewajiban membina atlet, salah satunya untuk PON, itu harapannya adalah bahwa di PON nanti apa yang diraih oleh Jawa Tengah itu bisa dipertahankan. Karena contohnya pencaksilat ini ada kemajuan luar biasa. Di PON Papua kemarin Jawa Tengah hanya menyumbang 1 medali, hanya merebut 1 medali emas. Ini malah di nasional malah 4 atlet dikirim semuanya medali emas. Itu kan kalau bisa dipertahankan kan menjadi tabungan untuk medali bagi Jawa Tengah. Lantas untuk menjaga semangat dan juga membangkitkan semangat para atlet lagi ini, langkah apa Pak yang perlu dilakukan oleh mungkin Pemprov ataupun dari pihak PONI untuk menjaga atlet ini dapat terus meraih perolehan medali Pak? Langkah dari Pemprov kemarin seperti dikatakan Bapak Gubernur Ganjar Pranowo dalam halal bicara kemarin bahwa Pemprov Jawa Tengah bersama KONI akan memfasilitasi atlet-atlet sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya yang sudah lulus sekolah dan sebagainya dia butuh kerja akan dibantu untuk disalurkan ke instansi pemerintah maupun BUMN atau bahkan swasta. Kemudian atlet-atlet yang masih perlu sekolah, masih perlu kuliah akan disalurkan ke perguruan tinggi Jawa Tengah. Jadi dan kemarin ketika peresmian bukan peresmian ya, ada namanya semacam kontingen Jawa Tengah persiapan untuk menuju PON itu Jawa Tengah, KONI Jawa Tengah sudah melakukan MOU dengan 7 perguruan tinggi, terutama di Semarang, untuk bisa menampung para mahasiswa itu berkuliah di sana. Tentu dengan segala konsekuensi dan kekurangannya itu ya. Apakah ini Pak, bentuk apresiasi seperti ini memang diperlukan oleh para atlet atau memang masih ada bentuk apresiasi yang mungkin masih bisa diberikan kepada para atlet Pak? Justru ini yang lebih penting dari sekedar bonus ya, karena ini menyangkut masa depan mereka. Jadi jangan sampai mereka saking sibuknya jadi atlet lupa sekolah, lupa kuliah, sehingga ketika pensiun hanya mengandalkan ijazah SMA, ketika daftar kerja pun ya ujungnya paling jadi security. Tapi kalau dengan kuliah, bahkan itu di antara atlet WUSU itu beberapa 2 atau 3 di antara sudah S1 sarjana. Kemudian sekarang sedang menempuh S2 di FIK UNES. Jadi mereka itu tidak lagi sekedar saya, tapi sudah S2. Jadi ada yang bisa mungkin barangkali dengan kalau akademisnya memenuhi persyaratan bisa melanjutkan jadi dosen di situ. Dan itu di antara atlet Jawa Tengah yang sekarang sudah pensiun juga ada beberapa yang sudah menjadi dosen di sana. Salah satunya adalah Mas Triaji. Dia itu dulu atlet sepak takraw, sekarang juga terlibat dalam tim nasional SEA Games kemarin, dan alhamdulillah sepak takraw menyumbang 2 medali emas. Dan Mas Triaji itu sekarang sudah S3 ya. Jadi S1, S2-nya di UNES Semarang, S3-nya di UNJ, Universitas Negeri Jakarta, dan sekarang menjadi salah satu dosen di UNES. Itu menunjukkan bahwa perhatian dengan kuliah dan pekerjaan itu lebih berarti daripada sekedar bonus nilainya jutaan, tapi bisa habis dalam waktu yang sangat singkat. Iya. Berarti ini ya, memang seperti ini yang sangat diperlukan, karena kalau jadi atlet kan mungkin hanya rentang waktu beberapa tahun saja, tapi setelah itu yang harus dipikirkan memang ya Pak, salah satu contohnya dengan ini ya. Kemudian ini Pak,
terkait dengan agenda dari Asian Games mendatang yang ada di Guangzhou, China ini Pak. Ada targetan lagi nggak Pak untuk atlet Jawa Tengah Pak ambil peran dalam Asian Games ini? Sebenarnya bagi Jawa Tengah terhadap Asian Games misalnya bukan target ya. Artinya kalau kemudian atlet-atlet asal Jawa Tengah dipanggil dan diberi kepercayaan untuk membela tim nasional, selalu siap. Dan artinya dengan segala keterbatasannya pun kemarin ketika keberangkatan ke SEA Games itu para atlet Jawa Tengah juga mendapat uang saku dari KONI Jawa Tengah, dari provinsi lewat KONI Jawa Tengah, dan kemarin secara simbolis diserahkan oleh Pak Gubernur pada atlet WUSU yang kebetulan sudah pulang duluan karena pertandingannya pada jadwal yang lebih awal. Berarti ini apa ya? Berarti dari atlet SEA Games ini nanti memang difokuskan lagi untuk lanjut ke fokus ke Asian Games selanjutnya ya Pak ya? Iya betul. Itu kalau untuk Asian Games nanti biar menjadi tanggung jawab dan kewajiban KONI pusat dan PB cabang olahraga masing-masing. Yang untuk Jawa Tengah kita bina untuk persiapan menghadapi Prapon Aceh Sumut. Jadi pada bulan sekitar Agustus itu sudah mulai babak kualifikasi untuk menentukan atlet-atlet dari berbagai daerah provinsi Indonesia yang berhak mendapat tiket ke PON Aceh Sumut 2024. Kemudian Jawa Tengah sendiri dalam pembinaannya adalah menggelar Pekan Olahraga Provinsi Porkop yang akan digelar di 6 kabupaten Pati Raya pada tanggal 5 sampai 11 Agustus nanti. Jadi itu itu pun nanti ada semacam pembagian tugas dari atlet-atlet yang kebetulan jadwalnya bersama dengan Prapon akan difokuskan untuk ikut Prapon, sementara untuk daerahnya ditunda lah dalam arti karena kita selalu mengedepankan, memprioritaskan urusan yang lebih besar. Begitu. Kalau selama ini Pak yang di Jawa Tengah sendiri, atlet itu banyak berkontribusi di cabang olahraga apa Pak? Ya macam-macam ya, tapi memang yang kemarin itu kayak di PON kemarin saya yang bela diri itu kan masing-masing cabang itu paling nggak ada 10 nomor ya. Dan kalau kita flashback ke belakang, taekwondo misalnya kemarin melebut 4 emas, kemudian WUSU 3 emas, kemudian ada lagi ini tuh cabang-cabang yang bela diri. Sebenarnya kalau suatu daerah bisa membina cabang olahraga renang dan atletik itu potensinya sangat tinggi untuk meraih medali karena renang ada sekitar 45, atletik juga 45. Kita ambil seperempat aja misalnya 10 medali itu sudah lonjakannya luar biasa. Tapi itu tadi kembali pada SDM di lingkungan itu. Kadang kita punya bakat-bakat di situ. Tapi memang itu menjadi tanggung jawab dan tantangan bagi para pembina untuk menemukan bakat-bakat dari wilayah Jawa Tengah gitu. Kalau selama ini yang di Jawa Tengah sendiri untuk cabang olahraga renang dan atletik, apakah sudah mulai melakukan peningkatan Pak untuk mendapatkan mungkin perolehan medali yang lebih begitu Pak dari sana? Ya selalu ada. Kemarin juga di PON itu atletik mendapat 3 emas. Tapi artinya kalau dengan berbanding jumlah apa yang diperebutkan 45, 3 emas itu terlalu sedikit. Jauh ya Pak ya? Jauh. Dan itu sebenarnya Pemprov Pasi juga PRS Irana juga tidak henti-hentinya selalu mengadakan kejuaraan provinsi maupun kejuaraan terbuka. Bahkan ini nanti bulan Agustus ini pasti akan menggelar kejuaraan terbuka atletik sekaligus sebagai babak kualifikasi PON, dan diharapkan di situ akan muncul atlet Jawa Tengah. Gitu.
Berarti selama ini yang menjadi kesulitan untuk menemukan atlet-atlet dari cabang renang atau atletik ini apa Pak yang membuat kita masih jauh untuk mendapat torehan medali yang istilahnya 10 medali lah istilahnya dari Pak Darjo tadi? Ya, mungkin salah satu kendalanya itu tadi bakat lokal. Kemudian mungkin kita berharap peran dari masyarakat agar mengarahkan anak-anak yang potensi untuk berkembang pada cabang-cabang itu. Orang yang apa ya, bukan tidak ada yang salah ya, cuma kita selama ini kan yang mendengarkan banyak orang tua rela mengantarkan anak-anaknya untuk latihan sepak bola SSB gitu dan sebagainya. Itu ya wajar karena memang sepak bola itu magnetnya luar biasa. Seperti kita rasakan sekarang, 1 medali emas sepak bola seolah-olah mengalahkan 86 medali emas lainnya di seluruh Indonesia, ya kan? Jadi wajar saja itu nilainya itu luar biasa lah sepak bola. Makanya orang-orang para orang tua berharap anaknya sukses di sana. Kemudian kelanjutan dari karir sepak bola kalau bisa main di klub-klub minimal di Liga Indonesia itu sudah dapat honor yang luar biasa gedenya dibanding cabang-cabang yang itu tadi gitu. Jadi memang orientasi orang di situ kemudian menjadi kendala juga. Iya, berarti ini ya PR-nya juga lebih bisa mempopulerkan cabang olahraga lain begitu ya Pak ya? Iya. Biar klub-klub mungkin kayak klub atletik, klub renang itu bisa berkembang dan lain sebagainya. Kemudian ini Pak, kembali lagi ke sambutan yang tadi ke atlet SEA Games. Kalau dari Jawa Tengah sendiri akan melakukan apa saja Pak sambutan yang akan diberikan ataupun hadiah-hadiah atau apresiasi yang diberikan Pak untuk atlet-atlet ini Pak nantinya? Kalau melihat pengalaman dari SEA Games 2021, ya insya Allah akan semacam ada aliansi lah. Cuma itu kan saya belum bisa ngomong berapa jumlahnya karena itu harus dihitung dan dikonsultasikan dengan kemampuan keuangan Pemprov Jawa Tengah. Jadi kan berapa yang harus apalagi ini dengan jumlah banyak kan nanti hitung-hitungnya juga lebih banyak lagi itu. Ini juga dari informasi yang saya dapatkan juga katanya atlet SEA Games 2023 Kamboja asal Kota Semarang ini akan jadi tamu kehormatan ya Pak ya, dan diajak nonton konser band legendaris ini. Kabarnya bagaimana Pak? Ya itu bisa jadi ya karena orang kalau lagi suka kan apa saja bisa dilakukan dengan ringan. Jadi apa saja bisa dilakukan. Kayak itu kemarin sepak bola kan sambutannya luar biasa di mana itu. Jadi wajar itu kalau kemudian sukses menyambut begitu. Ya ini sebagai bentuk bisa dikatakan bentuk rasa syukur juga begitu ya Pak ya? Iya. Bahkan ini yang terakhir itu kemarin malam apa itu di Kabupaten Semarang yang atlet wushu Tarisa Dea Florentina yang meraih medali emas wushu itu menggelar pesta rakyat itu, dan yang menggelar itu bukan dia sendiri tapi warga sekitar itu yang merasa syukur menggelar, terus dia diundang. Jadi itu jadi bentuk sambutan masyarakat yang luar biasa itu. Jadi kemarin itu kalau nggak salah kok dimasuk siaran TV, kemudian masuk pemberitaan media masuk ada pesta rakyatnya Tarisa Florentina itu yang meraih medali wushu itu. Berarti ini kan disambut seperti pahlawan negara. Memang pahlawan negara sih Pak dalam meraih medali ini. Berarti ini juga bisa jadi semangat ya Pak ya untuk para atlet nanti untuk melanjutkan karir mereka begitu ya. Iya. Terakhir Pak Darjo bisa memberikan himbauan ataupun pesan untuk memacu semangat para atlet atau calon atlet agar dapat membanggakan Jawa Tengah dan juga negara ini Pak. Ya pesan saya kalau memang kita sudah memutuskan untuk menekuni dunia olahraga atlet yang profesional. Profesional di sini tidak harus dibayar seperti tapi profesional itu menekuni dengan sepenuh jiwa untuk mencapai proses itu ya
total, jangan setengah-setengah. Toh nanti ketika sukses itu penghargaan dari berbagai pihak akan datang dengan sendirinya. Jangan pernah mengharap perhatian dulu dari orang-orang tertentu, kemudian karena merasa kurang perhatian, latihannya malas-malasin, itu akan menjadi awal kegagalan seorang atlet. Iya. Jadi kalau sudah berlatih ya abaikan saja hal itu, nanti penghargaan akan datang dengan sendiri tanpa diminta. Seperti tadi yang saya katakan, Pak Risa di Florentina itu langsung oleh masyarakat desa langsung disambut dengan acara seni dan budaya. Nah, itu kan bahwa mungkin nilai rupiah nominalnya sedikit, tapi rasa bangganya itu kan lebih semua itu. Baik. Jadi memang konsisten ini dapat membawa kebanggaan nantinya ya Pak? Iya. Baik, terima kasih Pak Darjo atas waktunya pada siang hari ini Pak. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Demikian pendengar, Redaktur Olahraga Harian Suara Merdeka dan juga Kabid Media dan Humas KONI Jawa Tengah, Darjo Soyap. Semarang News and Talk.